Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh. Apa kabarnya Pak Teguh? Selamat pagi Pak Damir, Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana keluarga Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Semuanya sehat. Anak-anak di sekolah sehat. Gimana Pak? Apakah sehat juga sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang Pak Teguh ampu di sekolah? Iya, Alhamdulillah semuanya sehat. Tetapi pastinya setiap kegiatan ada sesuatu yang unik Pak. Pasti tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang saya alami. Itu terkait profesi saya sebagai guru, sebagai wakasek kesiswaan, juga sebagai ayah kalau di rumah Pak Damir. Ya. Ya, ya, saya tahu itu mungkin saya juga sama sih. Pada kesempatan ini, apa yang akan Bapak utarakan atau mengenai hal apa, dan kita tentukan apa tujuan yang ingin kita capai dari pembicaraan ini, sehingga pembicaraan ini tidak melantur kemana-mana. Iya Pak Damir, jadi saya ingin mengutarakan pada percakapan ini yaitu tentang bagaimana saya bisa manajemen waktu yang sebaik mungkin sebagai posisi saya guru, kemudian dengan kegiatan yang sangat luar biasa padat untuk membagi waktu di sekolah dan di rumah. Jadi itu Pak Damir, saya ingin memanajemen waktu agar semuanya berjalan dengan baik. Oh iya ya. Oh, jadi kali ini Pak Teguh ingin berbagi solusi tentang manajemen waktu yang tadi dipaparkan Pak Teguh ya. Nah, kira-kira prioritas atau skala 1 sampai 10. Skala 1 sampai 10. Skala 1 sampai 10. Pak Teguh di posisi mana nih, dan pencapaian yang ingin Pak Teguh raih? Oh iya, sekarang pada minggu ini posisi saya di sekolah banyak sekali pekerjaan Pak. Sebagai tugas pokok, guru mengajar, melakukan pembelajaran di kelas dengan sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalkan saja kemarin Pak Damir baru saja akreditasi, jadi menyiapkan URAMP-nya. Itu juga dengan pekan-pekan ini dan ke depan saya sedang disibukkan dengan jadwal yang padat, OSN, O2SN, serta kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Ya, saya sedikit kesulitan membagi waktu di samping mengajar, mempersiapkan akreditasi, dan administrasi sekolah lainnya Pak. Nah, kalau pulang pun saya juga disambut dengan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Apalagi biasanya di rumah juga membuka laptop gitu. Nah, posisi saya kalau menurut mungkin 6 posisinya ya. Mengerjakan ini dan itu, terkadang terlewat begitu. Jadi posisi 6 kondisi sekarang Pak Damir. Oh iya, iya. Ya, betul sekali ya apa yang diutarakan Pak Teguh. Memang manajemen waktu itu sangat sulit ya Pak di saat-saat ini Pak Teguh. Yang pertama menjabat sebagai wakasih kesiswaan, guru IPS juga yang full mengajar, kemudian pas bertepatan juga dengan agenda-agenda sekolah seperti OES, O2SN, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saya sendiri juga merasakan hal yang sama Pak Teguh. Saya sebagai wakasih kurikulum di sekolah, saya pernah dan mungkin sering mengalami hal yang Pak Teguh alami ini. Kalau ada peluang waktu, kita bisa manfaatkan, mendahulukan mana saja. Nah, untuk menyikapi hambatan atau gangguan, kira-kira apakah Pak Teguh sudah mempunyai solusinya untuk menghadapi agenda-agenda tersebut? Dalam hal ini, bagaimana manajemen waktu yang ada di benak Pak Teguh? Solusi saya juga merencanakan seperti itu Pak Damir. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Jadi ketika saya sekarang posisinya 6, saya berharap nanti posisinya jadi 8. Ketika di sekolah
manajemen waktu sesuai dengan porsi pekerjaan sekolah. Saya dengan membuat skala prioritas Pak Damir. Jadi mana saja pekerjaan yang harus saya dahulukan. Kemudian di sela-sela mengajar, ya saya harus mengerjakan yang lain begitu. Jadi untuk mengerjakan administrasi yang paling penting kalau di sekolah adalah kerjasama yang baik dengan rekan-rekan sejawat. Pun begitu juga dengan tugas-tugas yang terkait dengan administrasi sekolah. Jadi pengen saya semuanya ya berjalan dengan baik, selesai tepat waktu, kemudian sampai di rumah pun saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tanpa membawa tugas-tugas di sekolahan. Jadi tugas sekolahan selesai, di keluarga pun juga selesai gitu, tidak ada sesuatu yang campur aduk gitu Pak Damir. Memang betul ya Pak ya, ketika kita punya permasalahan manajemen waktu, kita juga harus bisa berbagi dengan tugas-tugas yang lain sehingga tugas itu bisa diselesaikan. Nah itu yang Pak Teguh uraikan itu mungkin salah satunya. Nah pastinya dalam manajemen waktu kita harus punya solusi strategis dan tentunya kan kita semua apa yang kita bayangkan belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan, apa yang kita harapkan. Banyak sekali mungkin gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi kita untuk memanajemen waktu tersebut ya. Nah kira-kira Pak Teguh sudah ada solusi untuk menghalau atau menghilangkan gangguan-gangguan yang nanti akan Pak Teguh hadapi, dan apa yang Bapak rencanakan dalam manajemen waktu itu? Apakah Pak Teguh sudah ada strategi, sudah punya prioritas yang ingin dicapai atau ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Teguh lakukan? Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan tersebut sehingga agenda-agenda yang sudah kita siapkan itu bisa terlaksana dengan baik? Iya Pak Damir, saya dengan cara memecahkan masalah manajemen waktu tadi Pak Damir. Misalkan ada tugas pokok yang mesti saya dahulukan, ada pekerjaan tambahan lagi, terus ada rutinitas sekarang yang sudah sibuk, ya saya coba menggunakan teknik stop. Saya diam sejenak, menghilangkan segala kepenatan, keruwetan gitu. Terus kemudian pelan-pelan ambil nafas, kemudian beberapa kali seperti itu agar pikiran saya jadi ringan dan fresh. Setelah pikiran tenang, bisa mengendalikan diri, ya saya pasrahkan semua urusan pada Allah. Bahwasanya apa yang kita hadapi akan selesai. Saya percaya apapun masalahnya pasti ada jalan keluar. Kemudian selanjutnya yang paling utama adalah komunikasi. Nah terutama di rumah keluarga harus ada komunikasi yang baik dengan anak dan istri. Kemudian di sekolah pun juga harus demikian Pak Damir. Saya nanti akan mencoba komunikasikan dengan tim, dengan teman, rekan sejawat. Begitu Pak Damir. Jadi yang penting bagi saya komunikasi harus saya tingkatkan gitu. Oke, iya betul sekali Pak Teguh ya, pastinya ada komunikasi dan ada komitmen juga. Kalau mau prioritas di rumah ya pastinya kita keluarga, dan kalau di sekolah pasti prioritas keluarga, jadi sudah bisa mengatur jadwalnya, kemudian juga waktunya. Nah selanjutnya komitmen Pak Teguh terhadap rencana ini menjadi sebuah komitmen yang akan dilaksanakan itu seperti apa? Oke Pak Damir, saya membuat list jadwal nih. Nanti harus membuat list jadwal yang harus saya utamakan untuk kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga saya di rumah. Semuanya mudah-mudahan dengan ini semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu Pak Damir. Ya. Oke, betul Pak Teguh, komunikasi memang diperlukan, apalagi jangan sampai kita itu tidak ada komunikasi dengan orang yang di rumah, orang di sekolah, karena itu hal penting. Takutnya miskomunikasi akan membuat kita itu salah pengertian dan bukannya terjalin Iya Pak Damir.
Yang pertama saya rasakan, Pak Damir, paling tidak saya lega hari ini. Ketika kemarin-kemarin saya pusing gitu ya, ingin curhat ke siapa. Nah, saat ini saya menemukan sosok teman yang luar biasa, Pak Damir. Sangat membantu berpikir, mencari solusi, dan menghilangkan beban-beban pikiran saya. Pak Damir telah menguatkan saya, meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa menjalankan hal ini untuk menjembatani, untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang saya jumpai ini, Pak Damir. Mungkin seperti itu, Pak Damir. Terima kasih sekali, Pak Damir. Iya. Sama-sama Pak Teguh. Jadi kita sudah punya komitmen ya Pak Teguh ya, bagaimana memanajemen waktu sehingga bisa kita bisa kita laksanakan, bisa kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Saya juga ucapkan terima kasih sudah ikut sharing tentang manajemen waktu yang Pak Teguh permasalahkan. Siap, Pak Damir. Karena doa adalah hal yang utama bagi kita semua, karena tanpa adanya doa kita bukan siapa-siapa. Jadi terima kasih Pak Teguh ya sudah memberikan motivasi dan sudah melegakan hati saya. Sama-sama Pak Damir. Kita sebagai guru pasti selalu ada masalah Pak Damir. Namun kita harus selalu semangat, memberikan dedikasi tinggi kepada murid-murid kita, kepada sekolah kita Pak Damir. Pokoknya salam ikhlas, penuh semangat Pak Damir. Ya, terima kasih Pak Teguh ya. Mohon maaf ini mengganggu sekali waktunya Pak Teguh. Saya harusnya ini sudah pulang, sudah di rumah bercengkrama dengan keluarga, tapi saya halangi dulu untuk berbagi solusi yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Pak Teguh ya. Sama-sama Pak Damir. Salam ikhlas, penuh semangat, salam dan bahagia Pak Damir.